Hmm. Oke Pak, Bisa. terima kasih. Ya. Ya. Nah, yang pertama, jadi ini bahan di mata kuliah ini untuk memandu Anda nanti dalam penulisan karya ilmiah ya. Dan secara khusus penulisan karya ilmiah itu ada banyak. Bentuknya bisa skripsi, Anda waktu S1 nulis skripsi. Dan itu diminta sebenarnya dengan standar scientific writing ya. Tesis, disertasi itu satu jenis. Mereka semua ini harus dalam penulisan dengan format ilmiah. Ada yang literature review, itu sering orang melakukan literature review untuk kepentingan tertentu. Itu juga nanti Anda ada yang Anda lakukan di sini juga. Mungkin laporan penelitian. Biasanya yang naskah ini, skripsi, tesis, disertasi, literature review, laporan penelitian, bermula dari sesuatu yang bersifat tugas maupun project ya. Dan umumnya untuk kepentingan internal. Anda nulis tesis kan untuk kepentingan di kampus, tetapi dokumen-dokumen skripsi, tesis, disertasi itu harus dipandang sebagai bentuk publikasi ilmiah yang terbatas karena tidak di-share di toko. Kalau Anda mau dijual dalam bentuk buku, biasanya dia diubah formatnya. Literature review juga demikian, banyaknya untuk lembaga riset, untuk perguruan tinggi, laporan penelitian juga sama. Jadi banyaknya ini digunakan dalam lingkup yang terbatas, tapi tetap harus berbasis scientific writing. Nah, yang umum di-share di dunia ilmiah adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah publikasi terbuka yang semua orang yang punya akses silahkan bisa membukanya. Bahkan sekarang artikel ilmiah yang online jurnal itu sepenuhnya dibuka ke publik, siapa aja yang ingin memanfaatkannya. Nah, yang saya akan bahas hari ini adalah yang terkait dengan tugas Anda nanti. Ini tidak lama ya, Anda semester 1, semester 3 harus sudah menyiapkan tesis ini. Jadi tesis ini tugas yang mutlak di sistem Indonesia untuk menjadi persyaratan dari program magister atau program master. Nah, yang khusus, Anda bisa lihat ya, ini layarnya udah benar ya, Sustia ya? Iya, sudah Pak. Oke. Ini benar beralih ya? Sudah benar. Judulnya sekuen tugas akhir ya? Oh, ini session 3 penulisan tesis. Oke. Kayaknya belum pindah berarti. Oke, saya tutup dulu. Ini season 3 judul ya? Iya, betul Pak. Ya, sama Pak. Session 3, kalau ini judulnya tesis. ini. Sekarang judulnya beda, berubah. Penulisan tesis. Sama Pak. Oke, berarti saya tutup dulu. Saya cek sekarang kelihatan. Masih sama Pak. Kalau saya pindah, ini pindah nggak? Pindah bentuk scientific writing. Oke, ya. Berarti yang ini saya coba share. Kok bisa?
Aneh juga nggak mau ngikutin ya. Bentar, kenapa dia nggak mau ini ya? Nggak mau pindah ke layar eksternal layar saya. Kalau sekarang halaman 1, season 3 atau udah 2? Udah bentuk? Belum muncul, Pak, layarnya. Apa ya? Ntar dulu. Aneh juga, kenapa dia coba? Ntar saya. Sekarang belum muncul ya? Belum. Oke. Sekarang muncul. Masih sama kayak yang tadi, Pak. Iya, sudah muncul itu, Pak, layar. Bentuk session. Terus yang kedua bentuk ini. Bentuk, Iya. iya, betul. Ini pindah. Iya, betul. Sekuen tugas akhir, Pak. Oke, kenapa dia nggak mau ini ya? Nggak mau pindah ke layar kedua saya. Sekarang pindah. Iya. Masih sama. Judulnya apa? Penulisan tesis 3. Bentuk scientific writing. Sekarang? Sekuen tugas. Sekuen tugas akhir. Oke. Berarti udah benar ya. Jadi saya tadi menyampaikan bentuk yang umum ada 6. Skripsi, tesis, disertasi, ini kelihatan ya. Literature review, laporan penelitian, dan artikel ilmiah. Pertanyaannya di mana buku? Buku itu banyak ditulis tidak sepenuhnya dengan pendekatan scientific writing. Bisa buku populer, ya, bisa juga buku umum, fiksi, bikin non-fiksi, bahkan non-fiksi yang buku tentang sains bisa ditulis tidak dengan scientific writing, supaya mudah dibacanya. Jadi kalau Anda beli buku-buku yang untuk buku teks, seringkali tidak sepenuhnya mengikuti scientific writing ya, karena memang tujuannya agak beda ya. Tapi yang benar-benar scientific writing ini dan Anda akan diminta agar tesis Anda menggunakan scientific writing. Dulu sebenarnya skripsi juga kan, tapi sering kita tidak terlalu menekankan dulu mungkin bahwa ini bagian dari scientific writing yang sangat ketat. Nah, ini kelihatan sekuen ya. Iya, Pak. Oke. Jadi ini yang Anda akan ikutin selama perkuliahan S2 di Fakultas Psikologi. Itu dimulai dari tahap 1 nanti, mungkin semester 3 kali, Anda harus mengikuti ujian komprehensif. Ya, ini ujian komprehensif. Kemudian ada proposal tesis, baru ada ujian lagi tesis. Jadi Anda diminta 3 kali ujian ke program master. Dan dari seluruh program master, tahapan inilah yang sering menjadi hambatan. Mahasiswa banyaknya tidak lulus karena 1 atau 2 tahap tidak dilalui. Bahkan mungkin 1-2 sudah, yang ketiga tidak dilalui. Jadi ini sangat kritis bagi mahasiswa. Kegagalan mahasiswa di master dan doktor misalnya, dominan pada tahap ini, akhir ini. Ya. Dan Anda harus lalui 3 ini. Yang saya akan bahas adalah sekarang bagaimana penulisannya, khususnya untuk bagaimana secara umum kerangka dari sebuah tesis. Kalau saya bilang kerangka tesis itu berarti proposal tesis bagian dari tesis. Dan nanti saya akan tunjukkan ujian komprehensif juga bagian dari proposal tesis. Jadi yang ujung ini biasanya dijadikan akumulasi.
Nah, berdasarkan panduan dari fakultas ini mutlak ya. Jadi diminta ada tahapan kompre, ujian kompre, proposal, dan tesis. Nah, kemudian lebih detail saya ingin sampaikan pada ujian komprehensif yang biasa kita maknai ujian komprehensif itu tidak ujian duduk tertulis dalam bentuk seperti ujian-ujian biasa, jadi bukan written test, tetapi Anda diminta biasanya yang peminatan di saya di psikometri Anda akan diminta menulis literature review terhadap topik yang akan menjadi topik penelitian di tesis. Istilahnya akan disebut stand-alone literature review. Jadi apa sih yang akan Anda teliti, baca teorinya, landasan teori, dan tuangkan dalam dokumen literature review. Ini disebut stand-alone karena murni hanya literature review. Belum dikaitkan dengan tujuan penelitiannya, belum ditulis, dan seterusnya. Baru dia ditulis, kalau ini udah solid literature review-nya, Anda diminta nyusun proposal. Nah, yang landasan teori dari literature review menjadi bab 2 dari proposal Anda. Perhatikan bahwa tugas dari ujian komprehensif itu menjadi dasar untuk proposal tesis, karena dia akan mengisi bagian penting yaitu bab 2. Anda tambahkan pendahuluan, Anda tambahkan metode penelitian dan daftar pustaka. Di kiri tentu ada daftar pustaka, tapi outline yang proposal tesis biasanya akan mengikuti alur bab seperti ini. Bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian atau metode penelitian, kemudian daftar pustaka. Kemudian dari sini Anda lolos ngumpulin data, dan setelah Anda terkumpul data, Anda lanjutkan menjadi tesis dengan menuliskan bab 4 hasil penelitian, bab 5-nya kesimpulan diskusi dan saran, baru lagi-lagi daftar pustaka masuk. Jadi Anda pada saat menyusun tesis, itu hanya tinggal menambah bab 4 atau 5, boleh aja babnya jadi 6 juga, tergantung kebutuhan Anda. Tapi bab 1, 2, 3 pada dasarnya itu sama dengan bab proposal. Dan bab proposal tentang landasan teori sama dengan bahan untuk literature review di ujian komprehensif. Ini yang saya sarankan untuk yang Anda lalui. Jadi untuk 3 tugas utama ini bisa dijadikan satu kesatuan dari awal, dan mungkin bisa di semester 3 Anda mulai dengan ujian komprehensif, menyiapkan literature review, kalau bisa proposal juga di semester 3, dan semester 4 ada ngumpulin data dan menulis tesis dengan melengkapi bab 4 dan bab 5. Oke. Nah, itu yang penting Anda catat, bahwa langkah dari semester 3 semestinya Anda sudah punya apa yang Anda akan teliti untuk tesis Anda. Jangan bingung di semester 3, sebab itu akan menghambat Anda untuk bisa selesai tepat waktu. Nah, sekarang kita akan bahas terkait tesis. Ujian komprehensif dulu. Ujian komprehensif yang sering orang lalui itu di UIN tidak sekali lagi dalam bentuk tes tulis ya, tapi biasanya dalam bentuk literature review yang stand alone, berdiri sendiri gitu loh. Murni Anda mereview teori, tuangkan dalam sebuah tulisan. Itu yang disebut stand alone karena berdiri sendiri untuk merangkum secara ilmiah apa literatur yang telah Anda temukan dan apa isinya terkait dengan topik yang Anda akan menjadi kemungkinan topik penelitian di tesisnya. Literature review itu telah kepustakaan, biasanya kita milih topik, dan topik ini sekaligus akan menjadi fokus penelitian di tesis.
Tentu saja topik harus relevan dengan peminatan Anda. Kalau Anda PIO, ya harus area PIO. Kalau Anda di psikologi pendidikan, ya peminatannya, maka topik juga harus relevan dengan psikologi pendidikan. Apakah boleh pindah? Ya boleh aja, berarti sebaiknya Anda menyesuaikan dari awal kalau mau pindah. Karena ada mata-mata kuliah yang wajib bagi setiap jenis peminatan. Ya. Nah, outline-nya sederhana aja, ada pendahuluan, ada isi dari rangkuman, literature review, dan ada kesimpulan. Biasanya sederhana aja seperti ini. Tadinya tergantung nanti topiknya apa dan seberapa luas, baru kesimpulan. Inti dari literature review seperti ini, untuk kepentingan ujian komprehensif. Bukan untuk nanti ditulis dalam format yang berbeda untuk bab 2 di tesis ya. Walaupun isinya Anda mungkin sudah menganggap sempurna, tinggal menyesuaikan struktur dari bab tesis. Tapi waktu nulis karya ilmiah dalam bentuk literature review, beri kata pengantar pendahuluan, apa isi dari substansi yang Anda review, dan kesimpulannya apa. Sementara tesis itu karya ilmiah yang lengkap, tadi sudah kita lihatkan ini lengkap, jadi dia merupakan karya yang lengkap sebagai persyaratan S2, dan harus sudah ada data empiris yang didukung teori. Empirisnya adalah dari pengambilan data, kan? Dari tadi metode udah dijelaskan, hasilnya ini empiris. Oke. Didukung oleh teori, teorinya ada di bab 2. Oleh karenanya yang disebut tesis itu mutlak ada landasan teori dan ada hasil empiris, hasil dari pengumpulan data. Oke. Jadi ada data empiris dan ada teori. Teorinya di bab 2, empirisnya bisa di bab 4. Kalau kurang satu bab bisa nambah 4 dan 5. Tentu saja masalah ini harus yang merupakan permasalahan sesuai peminatan di psikologi. Jadi jangan Anda membayangkan, oh saya tertarik dengan isu tertentu. Dan oh saya mau belajar tentang rasa syukur, iya, tapi Anda rasa syukur itu kan urusannya agama. Kalau Anda membawa ke psikologi, Anda dari teropongan psikologi. Jadi jangan membuat topik yang harusnya itu di fakultas syariah, mungkin di fakultas lain ya. Metode penelitiannya bisa korelasional, eksperimen, atau quasi eksperimen. Hampir sebagian besar, kalau tidak bilang seluruhnya, yang selama ini di UIN itu menggunakan korelasional. Jarang yang berani melangkah ke eksperimen. Mungkin butuh tenaga, butuh waktu, lebih rumit. Padahal sebenarnya kita berharap bisa eksperimen. Metode penelitian yang digunakan tentu harus sesuai dengan pertanyaan penelitian. Jadi tentu bab 3 harus sesuai nanti dengan apa pertanyaan penelitian. Dan itu akan biasanya dicek. Penguji akan ngecek konsistensinya. Tentu pembimbing harus mengarahkan apakah dia sesuai. Nah itu yang disebut tesis. Dan proposal tadi sampai bab 3 kan proposal. Jadi kalau tesisnya lengkap, proposalnya bab 3. Dan dia yang harus diungkap dalam proposal itu selain dan data teori adalah bab 3. Bab 3 itu bab 2-nya teori, bab 3-nya adalah layout tentang rencana penelitian. Itu di bab 3. Jadi pengantar, pendahuluan, landasan teori, kajian teoritisnya, dan layout gambaran apa yang akan dilakukan untuk mengumpulkan data dan mengolah data. Sehingga pertanyaan penelitian bisa dijawab. Pertanyaan penelitiannya diletakkan di bab 1. Jadi waktu Anda ujian, Anda sedang membuat masalah dan jawaban sementara terhadap masalah, hipotesis. Anda kaji literatur, bagaimana literatur bicara, dan Anda merancang penelitian. Jadi waktu ujian proposal,
yang Anda harus pertahankan adalah apakah pertanyaan penelitian Anda, mungkin hipotesis, itu kaitannya dengan teori apa. Sehingga posisi Anda untuk hipotesis dibangun dari teori ini. Bisa hal baru, bisa menguji apakah mendukung yang sudah ada teorinya. Nah, yang harus dijelaskan adalah Anda bagaimana membuktikan hipotesis dan menjawab pertanyaan penelitian. Itulah yang disebut metode penelitian. Ini masih rencana, masih layout. Jadi rencana untuk menjawab penelitian dan menguji hipotesis Anda dengan landasan yang Anda pegang, landasan teori yang Anda pegang. Itu sebenarnya disebut proposal tesis. Jadi proposal tesis menggambarkan apa inti masalah yang Anda ingin teliti. Kalau ada hipotesis Anda, setelah Anda baca teori, ini, dan bagaimana Anda akan melakukan pembuktian untuk terhadap jawaban pertanyaan maupun hipotesis. Sesederhana itu sebenarnya yang disebut proposal tesis. Tapi yang beratnya adalah Anda harusnya sudah selesai membaca seluruh literatur di bab 2. Jadi jangan di sini asal nanti aja kalau nulis proposal kita biasa aja, waktu di akhir aja pas menyempurnakan di tesis nanti baru kita tambahkan. Sebaiknya Anda selesaikan seluruh kajian teori sebelum Anda turun mengumpulkan data. Kalau nanti ada ternyata temuan baru yang Anda baru baca atau orang baru publikasi pada saat Anda sudah ujian proposal, ya Anda boleh tambahkan. Tapi ini yang disebut dengan konteks proposal. Jadi Anda menuliskan ujian komprehensif di literature review tadi, bahan ini nanti Anda akan masukkan di bab 2, tambah bab 1 dan tambah bab 3. Oke. Itu yang disebut dengan proposal tesis. Diharapkan ini selesai di semester 3. Oke. Nah, tesis berarti nanti di semester 4 tambahkan bab 4 dan bab 5 setelah Anda mengumpulkan data. Mengolah data, menyimpulkan dari hasil data, laporkan di bab 4 dan 5. Jadi dalam 1 tahun di semester 3 dan semester 4 tahun depan, Anda pada dasarnya akan memegang topik yang Anda akan teliti untuk kepentingan tesis master Anda. Oke. Jadi setahun konsentrasi terhadap topik. Oleh karena setahun sekarang ini semester 1 dan 2, Anda harus sudah memikirkan kira-kira saya mau nulis apa, meneliti apa. Oke. Nah, sekarang masuk ke dalam bagian dari bab pendahuluan. Jadi nanti jangan ada yang bertanya lagi, Pak, apa yang saya harus tulis di bab pendahuluan? Anda ada panduan dari fakultas, tapi saya menyampaikan beberapa catatan yang mungkin tidak tertulis di dalam panduan itu. Dari pengalaman yang selama ini saya lakukan. Apa yang Anda harus tulis di bab pendahuluan? Bab pendahuluan ini bab yang sebenarnya relatif berat karena Anda harus meyakinkan betul, menekelkan betul bahwa Anda ingin meneliti sesuatu dengan alasan-alasan yang sangat kuat. Oke. Bab pendahuluan itu mengantarkan pembaca tentang apa yang sesungguhnya menjadi minat Anda untuk diteliti, kenapa Anda meneliti itu, apa tujuannya, pertanyaan penelitiannya persisnya apa. Jadi bab 1 itu akan membuka apa yang akan diceritakan di bab 2, 3, 4, 5. Nah, sering yang menjadi orang tidak fokus adalah, sekali lagi bab pendahuluan adalah general introduction kepada research study. Adalah pengenalan, pendahuluan umum terhadap apa yang Anda akan research. Dan biasanya research problem or questions with sub-question akan muncul di bab 1 ini.
Di dalam panduan disebut pertanyaan penelitian. Boleh ada sub pertanyaan. Kemudian ada reason or need for research study. Argumen yang sering hilang dari bab 1 adalah alasan kenapa Anda teliti. Ini penting di dalam konteks ilmiah karena kalau Anda tanpa alasan mengapa meneliti ini, jangan buang-buang waktu. Itu tidak dibenarkan, untuk apa juga buang-buang. Atau Anda meneliti yang orang udah teliti persis sama, pertanyaannya sama, itu juga untuk apa? Mesti memunculkan pertanyaan yang baru. Itu kunci. Jadi alasan kenapa memilih ini ya karena orang belum meneliti, atau karena saya meragukan penelitian orang, atau saya meragukan teori orang, atau saya ingin menguji benar gak teori orang ini tapi di konteksnya Indonesia bukan di Amerika. Karena peneliti dulu ini yang udah lapor, yang udah menjadikan teori ini konteksnya Amerika. Boleh aja pertanyaannya. Seperti itu. Konteksnya ingin seperti apa. Jadi letakkan konteks penelitian Anda dalam satu disiplin psikologi dan peminatan yang Anda geluti. Jadi letakkan. Kadang-kadang ada orang yang menulis mungkin karena latar belakangnya dari bidang agama, misalnya dia menulis, saya mau meneliti tentang rasa syukur, Pak. Tapi konteks dalam rasa syukurnya lebih cerita dari pandangan-pandangan teologis, usuluddin gitu. Bukan dalam pandangan psikologi. Ya, itu yang tolong diperhatikan. Jadi Anda jangan banyak di bab 1 ngutip semua ayat tentang syukur. Untuk apa? Ini konteksnya apa yang Anda sedang teliti. Dalam bidang di mana Anda berada, yaitu psikologi, lebih khusus lagi mungkin kalau Anda di psikologi pendidikan, Itu saya ingatkan sejak awal. Jadi jangan memindahkan berbagai literatur ke dalam konteks penelitian. Letakkan penelitian Anda ini kenapa penting. Apa lingkup yang Anda ingin teliti dibanding dengan yang sudah ada selama ini. Ini konteks itu yang dimaksud. Nah, saya ingin sampaikan pengalaman saya nulis kalau bab pendahuluan selalu dimulai dari gagasan umum, general introduction, sampai ke specific research problem. Jangan Anda membuat mirip kotak. Dari atas ke bawah sama lebarnya. Semua sama umum. Pembaca itu nggak ngerti ini ngomong apa dia. Jadi Anda harus dari fenomena umum. Sebut saja misalnya dampak psikologis COVID ya. Nah, Anda kalau Anda mau meneliti dampak psikologis COVID misalnya ya, terhadap aspek apa di psikologi, Anda harus cerita dari yang sangat umum. COVID melanda seluruh dunia, dan tidak ada manusia yang terbebas mungkin, kecuali benar-benar di sebuah pulau yang tidak terinteraksi dengan dunia lain kan. Tapi semua manusia di dunia misalnya hampir terdampak oleh COVID dan berdampak sangat luas terhadap sosial ekonomi dan segala macam. Dan mungkin berdampak juga dari sosial ekonomi terhadap kehidupan individu, dan baru Anda ke bawah spesifikkan apa dampak yang Anda ingin teliti. Anda bisa bayangkan narasi saya. Oke, dari umum ke khusus. Itu bab pendahuluan. Nah, bab pendahuluan di dalam panduan di fakultas diminta Anda menuangkan latar belakang. Apa sih fenomena, tadi fenomena COVID yang luas. Kemudian batasi ruang lingkup penelitian Anda. Apa sih masalah? Berarti bisa dirumuskan dalam pertanyaan. Apakah ada pengaruh dari hubungan dari ini dengan ini, pengaruh A terhadap B, pengaruh COVID terhadap subjective well-being, dan seterusnya. Jadi Anda mulai harus latar belakang, saya bilang lebih umum mengarah ke pembahasan masalah spesifik, rumuskan masalah lagi lebih spesifik. Jadi jangan menulis sama umumnya. Kutipan kalau Anda mengutip di bab pendahuluan latar belakang, jangan yang menggiring pembaca dari umum ke umum.
terus Anda giring tentang COVID misalnya, baru tiba-tiba pertanyaan saya adalah, gitu, pertanyaan penelitian ini adalah, apa hubungan yang Anda tulis itu tidak terasa terhadap pertanyaan penelitian Anda? Itu banyak. Jadi jangan memindahkan tulisan di bagian ini. Ini benar-benar logik Anda harus dituangkan. Hanya 1-2 fenomena yang membutuhkan pengutipan Anda tulis di latar belakang. Kemudian tujuan penelitian, kalau Anda sudah terjawab pertanyaannya, oleh karenanya maka penelitian bertujuan apa? Dan apa sih manfaatnya Anda meneliti? Ini panduan fakultas yang diminta bab 1 minimal ada 5 ini. Ya. Terbelakang, pembatasan masalah, rumusan, tujuan, dan manfaat penelitian. Manfaat ini baik praktis maupun teoritis mutlak harus ada, karena penelitian sekali lagi memakan waktu dan energi, bahkan mungkin biaya yang Anda harus keluarkan. Dan dia harus memberi manfaat, baik untuk kepentingan pengembangan teoritis kalau bisa, kalau tidak bisa minimal praktisnya apa. Dan syukur dua-duanya kuat ya. Semakin tinggi level dari skripsi ke tesis ke disertasi adalah ketajaman dan keluasan di manfaat ini. Manfaatnya semakin dia tinggi, saya disertasi dia harus semakin terlihat teoritis dan praktisnya. Yang teoritis Anda harus bertanya secara sederhana, itu apa yang disebut dengan novelty, kebaruan dari hasil penelitian Anda nanti. Hal baru apa yang akan menambah hajanah teoritis, hajanah keilmuan. Hal baru apa yang bermanfaat bagi hal praktis. Oke. Bisa saja Anda mencobakan misalnya eksperimen metode tentang terapi atau bukan terapi, misalnya metode pembelajaran bagi anak autis. Tapi Anda coba eksperimenkan. Nah, eksperimen itu bisa menunjang teoritis yang udah ada atau Anda punya pendekatan baru yang Anda ingin cobakan. Teoritisnya bisa menambah teori tentang bagaimana penanganan pembelajaran anak autis. Praktisnya orang bisa memanfaatkan ini, dan ini adalah lebih baik menurut Anda dibuktikan bahwa ini lebih baik dari metode yang ada. Ini manfaatnya. Nah, bab 2, seperti saya sampaikan tadi, diisi oleh literature review yang Anda sudah mulai waktu ujian komprehensif. Ini adalah kekuatan, keluasan, kedalaman Anda membaca literatur, dan bagaimana Anda memahami kaitan semua literatur dituangkan di dalam literature review yang menjadi bab 2. Saya bisa tahu sebenarnya seberapa luas Anda baca. Kalau Anda topik tadi pengaruh dari, atau saya mengeksperimenkan pendekatan pembelajaran bagi anak-anak autis, dengan cepat sekarang kita tahu siapa yang sudah meneliti pembelajaran orang autis. Dan kalau Anda baca hanya 5 dari 20 riset, Anda dengan mudah bahwa Anda tidak review, Anda tidak menelaah seluruhnya. Dan sekarang memang dengan cepat bisa Anda kumpulkan data itu lewat internet kan. Jadi jurnal banyak yang online, buku banyak yang free juga online. Jadi Anda tidak ada alasan tidak melakukan literature review yang lebih komprehensif. Berbeda dengan zaman dulu. Kalau buku ada di mana itu tidak bisa mudah kita dapatkan. Karena hanya ada mungkin yang kita miliki dan perpustakaan. Sekarang literatur ini sudah tersedia dalam jutaan kopi yang Anda bisa akses. Demikian juga temuan dari riset. Banyak open dibuat online jurnal yang terbuka bagi publik. Jadi dia memuat nanti teori, konsep, dan hasil penelitian yang orang udah lakukan. Jadi teori, konsep biasanya banyak dituangkan di buku, dan hasil penelitian yang orang udah lakukan yang berhubungan dengan topik Anda.
Nah, teori konsep ini sekali lagi harus variabel psikologi. Jadi kalaupun ada topik-topik di luar psikologi, Anda harus tarik ke dalam konteks psikologi. Jadi bukan teori di bidang keilmuan lain. Ya. Ini penting untuk Anda pelajari. Jadi jangan nanti karena Anda latar belakangnya bidang A, terus Anda berpikirnya di bidang ilmu. Sekarang switch Anda, latar belakang yang berbeda Anda ini ke dalam konteks psikologi. Bagi latar belakang syariah, mungkin latar belakang tarbiyah, mungkin latar Anda harus men-switch, Anda sekarang ingin menjadi orang yang bergelar magister psikologi. Dan tulisan Anda harus berada di bidang ilmu psikologi. Silahkan kaitkan ilmu Anda sebelumnya, tapi sekarang disiplin ilmunya di psikologi. Itu di landasan teori Anda harus sangat terlihat. Landasan teori nanti Anda atur pembabannya dan subbab itu lihat nanti standar dari yang sudah ada. Nah, jika penelitian menggunakan correlation atau eksperimen, literature review ditekankan pada dependent variable. Anda udah tahu kan di mata kuliah saya yang dengan Bu Risa, apa yang disebut dependent variable. Variabel yang dipengaruhi atau bergantung pada variabel lain. Biasanya kalau kita mengatakan variabel A mempengaruhi B, atau variabel A, B, C mempengaruhi D, atau bahasa mudahnya pengaruh variabel A, B, C terhadap D. Si D inilah yang dependen ya. Dan yang lain kita sebut independen. Di dalam penelitian saintifik sering orang dependen dengan independen ini menjadi kunci. Mungkin di dalam penelitian humaniora dan agama sering tidak terasa karena tidak menggunakan pendekatan empiris ini. Bab tentang landasan diakhiri dengan konseptual framework. Biasanya Anda bisa contoh di bagian akhir setelah Anda menuliskan critical review Anda. Jadi telah kritis Anda akhiri dengan kerangka yang Anda akan gunakan. Teori-teori setuju atau tidak setuju Anda ungkapkan. Kemudian ini loh yang saya akan pakai sebagai kerangka saya. Misalnya saja ya, banyak variabel yang mempengaruhi subjective well-being. Oke. Nanti Anda cek apa itu subjective well-being ya. Nah, tapi Anda tertariknya di COVID misalnya. Padahal subjektif itu ada variabel A, B, C, D di dalam riset orang. Nah, Anda ingin menekankan COVID-nya dan variabel mana lagi yang Anda akan pakai dalam penelitian ini sebagai kerangka. Itu ya kenapa di akhir dari bab 2 Anda tuangkan kerangka Anda, bukan kerangka orang. Dia ada landasan teori dan ada kerangka konseptual Anda yang menjadi landasan dari teori. Jadi dia conceptual framework itu basis of research problem. Itu harus sangat yakinkan inilah kerangka yang saya akan pakai. Bab 3 nanti memuat metode. Metode itu sekali lagi mengambil pendekatan, metode, dan prosedur penelitian yang Anda bayangkan akan Anda lakukan. Biasanya memuat variabel, memuat instrumen. Di sini Anda boleh menambahkan metode penelitian, ada yang tidak karena Anda dengan umum akan menyatakan bahwa ini sudah dari judul pun sudah korelasional. Kemudian sampel, prosedur, kemudian metode dan teknik analisis, silahkan ditambah yang relevan. Misalnya Anda langkah-langkah dalam prosedur, silahkan. Anda menambahkan lebih detail kalau Anda eksperimen, tuliskan metode eksperimen. Tapi kalau umum tidak dituliskan, karena umumnya dari judul di psikologi banyaknya korelasional. Sehingga nggak ditulis lagi metode ini metode korelasi. Variabel A, B, C, D. Di judulnya udah pasti korelasional. Tapi eksperimen membutuhkan kedetilan dalam desain. Mungkin Anda sudah mudah-mudahan sudah sampai ke metode eksperimen dari Berisa. Eksperimen sangat detail dan Anda harus menuangkan di sini desain eksperimennya. Oke. Ini bab metode, bab
4 tentu adalah hasil, nanti Anda gambarkan sampel seperti apa. Hasil dari uji validitas reliabilitas instrumen, karena ini di psikologi Anda harus muat. Nanti Anda minta bantu teman yang peminatan psikometri, bagaimana menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Jadi instrumennya harus diuji dulu apakah ini sudah baik dan apa buktinya instrumen yang Anda pakai ini sudah baik. Kemudian nanti analisis statistiknya seperti apa hasilnya, yang sifatnya deskriptif maupun yang inferensial dan hasil dari uji hipotesis Anda. Bab 4 kira-kira ini cakupannya. Sub-subnya disesuaikan dengan bagaimana Anda menuangkannya. Apakah dimulai dari gambaran sampel detailnya yang niatnya sekian, ini yang jadinya Anda peroleh seperti ini gambaran sampel, dilihat dari background variabelnya seperti ini. Ini hasil dari uji validitas dan reliabilitas instrumen, ini hasil dari analisis deskriptif, ini hasil dari uji inferensial dan hipotesis. Minimal itu Anda harus muat. Okay? Kemudian bab kesimpulan, tentu Anda tahu kalau menyimpulkan itu lebih singkat dari narasi awal dari hasil, kan bab 4. Simpulkan dengan sangat padat dan singkat tentang apa yang menjadi pertanyaan penelitian dan apakah ini jawabannya dari hasil penelitian Anda. Jadi kesimpulan jangan memuat kembali seluruh uraian. Simpulkan pertanyaan Anda, jawabannya dari data Anda seperti apa. Baru kemudian diskusi. Diskusi itu apakah pertanyaan Anda ini terjawab persis sesuai hipotesis Anda. Oke, maka Anda katakan, oh berarti paralel jawaban terhadap hipotesis Anda diuji, pertanyaan penelitian Anda terbukti, dan maka ini sama dengan hasil-hasil si A, si B, si C. Atau kalau ternyata Anda meleset, tadinya diniatkan ingin hasilnya misalnya hipotesisnya ditolak, tapi tidak, maka Anda berargumenkan kenapa ini bisa terjadi. Mungkin juga ada penelitian orang lain, yang juga setara sama dengan yang Anda hasilkan. Itu harus dibahas dalam diskusi. Jadi setelah Anda simpulkan bagaimana menurut Anda dikaitkan dengan penelitian dan teori yang Anda udah baca. Apakah dia paralel, mendukung, ataukah ternyata meleset? Kalau meleset, apakah ada penelitian lain yang juga seperti Anda? Itu harus diungkap di bagian diskusi. Baru Anda memberikan saran praktis maupun teoritis. Nah, itu bab 5. Anda boleh sebenarnya bab 4 ini menjadi 2 bab juga boleh. Karena begitu banyaknya analisis Anda pecah. Misalnya di analisis deskriptif itu Anda banyak, Anda sampai sini bab khusus, baru bab lainnya nanti analisis inferensial dan uji hipotesis Anda bikin bab sendiri. Silakan aja. Tergantung juga pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitiannya bisa 5, saya jawab 1, 2, 3 dalam bab 4 dan misalnya 1, 2 di bab 4 dan kemudian 4, 5-nya di bab 5. Itu silakan aja. Ya. Tidak ada patokan bahwa seluruh tesis itu harus jumlah babnya 5. Tergantung dari bagaimana Anda memilah hasil umumnya. Teori pun kalau Anda merasa butuh 2 bab, silahkan. Kemudian disimpulkan sekali lagi, ini cukup 1 bab kesimpulan diskusi saran, Anda boleh nambah sekali lagi di hasil kalau Anda membutuhkan 2 bab. Baru daftar pustaka, standar, Anda mengikuti nanti American Psychological Association Writing Style, penulisan standar APA yang akan saya bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi karena APA ini pilihan dari writing style yang saintifik yang paling banyak digunakan di dunia selain dari University of Chicago Writing Style. Baru ada yang lain lagi, tapi yang paling dominan APA atau Chicago Style. Dan nanti kita akan satu sesi khusus membahas APA Style.
Nah, itu yang saya ingin sampaikan hari ini. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Oke, ada yang ingin didiskusikan? Ya, saya mau bertanya, Pak. Ya, Iya, tadi dari paparan itu kan dapat disimpulkan bahwa tesis itu sebenarnya menguji suatu teori ya, Pak, pada dalam apa di empirik gitu ya, cara lapangan. Nah, sebenarnya bedanya skripsi, tesis, dan disertasi itu apa sih, Pak, karakteristik yang khas yang mencirikan ketiganya itu, Pak? ya. Yang pertama, tesis, skripsi, dan disertasi itu bukan menguji teori, menguji hipotesis Anda. Hipotesis Anda yang dilandasi mungkin oleh teori orang. Bisa dipahami? Anda tidak sedang menguji teori, Anda sedang menguji hipotesis Anda, Oh ya. dan hipotesis Anda itu berbasis pada teori orang. Bisa jadi bukan teori orang, Anda bikin sendiri. Makanya tesis, disertasi bukan menguji teori sebenarnya, tapi menguji hipotesis apa. Karena Anda punya pertanyaan penelitian, oke? Pertanyaan penelitian itu sebelum Anda meneliti, Anda jawab sendiri berdasarkan teori apa yang Anda miliki di kepala Anda. Itulah hipotesis. Saya ulang lagi. Penelitian itu ada pertanyaan yang ingin dijawab. Oke? Jawaban sementara Anda itu disebut hipotesis. Karena ini penelitian ilmiah, maka jawaban Anda harus berbasis ilmiah. Nah, ilmiah ini orang udah nulis mungkin tentang topik Anda. Mungkin sama sekali belum, tapi itu jarang. Karena ilmu ini udah ratusan tahun, udah banyak. Anda ngomong hal tertentu mungkin udah banyak. Jadi yang Anda jadikan hipotesis adalah biasanya apa yang kristal di kepala Anda dari sekian banyak literatur nanti yang Anda baca. Dan kemudian Anda pegang. Nah, pegang itu adalah jawaban sementara Anda sebelum Anda nanti mengumpulkan data. Data akan membuktikan benar nggak jawaban sementara Anda. Jawaban sementara Anda itu adalah hipotesis. Hipotesis Anda dibangun dari literatur yang Anda baca. Bisa paham ya? Iya, Pak. Semua bisa ngerti yang saya jelaskan. Iya, itu Jadi tesis apa ya? Jadi jangan bilang Anda nguji teori, hebat amat Anda mau nguji profesor udah terkenal, Anda mau uji. Tidak, Anda hipotesis Anda. Iya, Pak. Hipotesis Anda dibangun dari apa yang kamu baca. Makanya harus sangat luas yang kamu baca. Itulah kenapa ada tadi landasan teori. Bukan dia akan menjadi bagian langsung, tapi melandasi Anda untuk berpikir. Kemudian yang Anda pilih tadi saya sebut kerangka konseptual Anda. Bukan kerangka konseptual orang lain. Oke. Misalnya coba contoh saya. Pengasuhan anak. Anak ini kok ada yang jadi tipe pemarah, ada personalitinya pemurung, ada macam-macam. Anda pertanyaannya kenapa anak bisa begini. Dan Anda akan bertanya mungkin ya Anda bacalah. Setelah baca Anda ketemu pola asuh macam-macam ternyata dari teori. Boleh aja. Ada lagi di luar pola asuh variabel yang pengaruhi dan semuanya. Anda baca tuh mungkin udah 500 buku, 500 artikel Anda baca. Kemudian Anda mengkristal, oh yang menurut saya yang paling penting itu adalah pola asuh. Yang kemudian lagi adalah lingkungan di rumah. Ya. Jadi mungkin kemudian lingkungan mana lagi sosial di masa kecil dan seterusnya. Kemudian Anda pilih, itulah kerangka Anda. Dan ini akan menjadi jawaban sementara Anda, bahwa yang mempengaruhi kepribadian orang adalah A, B, C. Itu pikiran Anda dari hasil literatur itu. Oke? Clear ya? Jangan sampai Anda, saya lagi ini Pak, tesis saya lagi nguji teori dari Raymond Kettle. Hebat amat gitu kita menguji profesor yang udah malang melintang dan dikutip orang kan. Bukan, Anda sedang menguji hipotesis yang Anda bangun. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian Anda. Untuk membangun hipotesis, jawaban Anda
Sementara itu Anda harus membaca seluruh literatur, apa keyakinan Anda. Clear, satu ya. Iya, Yang Pak. kedua, apa bedanya tahapan dari skripsi, tesis, disertasi, umumnya adalah satu tentu keluasan dan kedalaman. Ya, keluasan dan kedalaman. Saya bisa meneliti yang simple, pengaruh tadi dari ini gitu. Nah, keluasan kedalaman ini memang sangat subjektif karena kan Anda bisa ada mahasiswa master di UIN ini Fakultas Psikologi yang saya bimbing, misalnya untuk peminatan psikometri yang saya bimbing, yang sebenarnya beberapa risetnya dia di tesis hampir setara dengan risetnya dokter di universitas lain, bisa jadi. Karena apa ya? Karena kebetulan lebih tajam di. Jadi, tapi umumnya pertanyaannya semakin dia ke atas, dia semakin luas dan semakin dalam. Nah, yang kedua adalah sebaiknya dari metodologi dia lebih kompleks. Oke. Karena akan lebih tajam dia ngolahnya. Jadi ini akan lebih tajam. Yang paling utama yang ketiga, semakin ke atas dari skripsi, tesis, disertasi adalah novelty. Pertanyaan penelitian Anda ini baru. Dan nanti kalau udah terbukti jawabannya juga baru. Itu berarti akan melahirkan teori baru. Kan kalau Anda baca, yakin tesis Anda itu topiknya pasti akan baca literatur. Kayaknya ini Pak menarik di negara lain udah ada kan. Nah, paling juga Anda modifikasi dari variabel-variabel yang udah ada. Umumnya S1, S2 itu di lingkup itu. Tapi belum misalnya mau tadi mempertanyakan yang lebih mendasar. Kemudian Anda mau coba jawab lebih mendasar. Ya. Nah, itu novelty namanya. Jadi kebaruan dari penelitian Anda dan dituangkan dalam disertasi. Jadi yang membedakan adalah kedalaman dan ketajaman, kemudian kompleksitas menganalisis, karena itu fenomenanya lebih diolah lebih dalam. Yang paling utama lagi ketiganya adalah novelty, kebaruan dari temuan Anda. Umumnya kenapa disertasi sering dirujuk menjadi bahan dalam literatur, karena bayangkan dia literaturnya misalnya mengungkap teori. Saya ambil sebut saja. Kalian udah pernah dengar taksonomi Bloom? Iya, Pak. Oke. Taksonomi Bloom misalnya. Taksonomi Bloom yang kebetulan dosen saya masuk kuliah program doktor saya ke prodi yang dibuka oleh Benjamin Bloom. Jadi taksonomi Bloom dilahirkan waktu Bloom nulis disertasi tahun 47. Jadi teori yang dia bangun sampai sekarang udah 70 tahun lebih dan belum ada yang sekuat teori taksonomi Bloom. Itu adalah karya monumental disertasinya di University of Chicago. Jadi Anda bisa bayangkan yang saya sebut novelty itu, hal baru. Belum ada waktu itu di dunia yang punya taksonomi kayak gitu. Dan kalau Anda lihat juga banyak disertasi-disertasi yang diharapkan memang harus punya novelty, kebaruan sumbangan ilmu pengetahuan. Saya kira itu intinya. Oke, ada lagi yang ditanya? Saya, Prof. Ya. Terkait dengan novelty itu, apakah di tahap pertama itu ujian kompre itu sudah mulai tergambar, Prof, apa yang? Iya. Ya harus sudah tergambar karena literature review itu adalah telaah kritis terhadap literatur yang terkait dengan topik kita sejak Nabi Adam sampai hari ini. Kira-kira itu bahasa mudahnya. Saya ulang lagi. Literature review adalah telaah kritis kita terhadap literatur yang bisa Anda dapat terkait topik Anda sejak Nabi Adam sampai hari ini.
Selama itu ada dan bisa Anda akses, ilmuwan harus mengaksesnya. Itu idealnya tuh di situ. Kenapa bedanya di disertasi? Disertasi dia akan sangat diuji apakah benar-benar Anda ini baru. Ya. Kita untuk S1, kita agak merem untuk ini benar baru. Yang penting dia ada setengah dari latihan untuk menulis dan meneliti kira-kira. S2 mulai agak kita ketatkan. Ya, tapi di disertasi ini lebih mutlak. Nah, waktu kita literature review udah kebayang nih pertanyaan apa yang orang belum tanya. Pertanyaan itulah yang menjadi topik riset Anda. Dan itulah sebenarnya tadi yang akan menjadi ciri novelty Anda. Kan kalau Anda baca literatur, oh ternyata ini udah meneliti, ini ada 100 orang udah meneliti. Dan Anda lihat, oh ternyata nggak ada nih yang meneliti ini. Nah, Anda punya novelty tentang itu. Jadi harusnya memang sudah terbayang ya. Makanya literature review nanti ada, mungkin Bu Risa juga menyampaikan ya topik tentang literature review, tapi inti literature review adalah telaah kritis Anda, bukan hanya baca mindahin teori, bukan. Anda harus mulai membaca dengan kritis. Definisi misalnya. Saya sebut tadi pola pengasuhan. Pola pengasuhan itu apa yang dimaksud oleh Anda pola pengasuhan? Dan kalau Anda kumpulin dari literatur itu ternyata ada 10 orang ngomongnya berbeda 10. Oke. 10 yang berbeda ini menurut Anda hampir sama tapi beda mengatakannya atau benar-benar beda. Nah, Anda harus secara kritis. Sehingga Anda mau pakai apa? Baru definisi itu. Kalau saya sebut definisi inteligensi. Di literatur mungkin ada 20-30 definisi inteligensi. Anda mau pakai apa? Yang dimaksud oleh Anda inteligensi ini dalam penelitian Anda apa? Bayangkan, itu baru definisi ya. Jadi kritisnya di situ, bukan saya ambil definisi A, ini saya akan definisi menurut ini. Udah gitu. Tidak, Anda kritikal, Anda kritis. Anda cek ada berapa definisi dan mana yang Anda akan pakai. Bisa jadi Anda merumuskan baru. Karena Anda calon saintis. Ini Anda dalam transisi untuk menjadi scholar, untuk menjadi ilmuwan, master itu di atas sarjana kan. Jadi itu kira-kira novelty-nya. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Anas ada yang mau ditanya? Yaudah saya yang nanya lagi deh Pak. Ya. Ya, kalau misalnya Bapak misalnya diberi satu tesis gitu ya, hasil penelitian misalnya. Biasanya apa yang paling Bapak kritisi, yang paling Bapak titik berat untuk Bapak baca terlebih dahulu untuk penilaian menurut Bapak? Kalau saya lihat judul, saya udah bisa tebak ini mikirnya ajeg atau enggak. Judul itu udah merefleksikan. Judul di Indonesia kenapa bisa sangat tertangkap? Karena judul di Indonesia panjang. Anda boleh lihat tesis dan disertasi di Indonesia panjang. Jadi dia harus sangat terlihat variabel yang mau diteliti. Itu khas Indonesia ya. Nah, di luar itu tidak. Tapi menjadi penasaran. Jadi saya tidak bisa tangkap dari judul ini kira-kira kedalamannya apa. Baru saya masuk kalau di luar. Kalau Anda lihat judul disertasi saya pendek sekali. Karena saya hanya bilang Mathematic Item Banking for Indonesia. Orang kan nanya, ini maksudnya bikin bank Indonesia, bank perbankan atau apa? Apa-apa baru ini memang mau bikin bank? Judul saya sesederhana Mathematic Item Bank for Indonesia. Orang bingung apa maksudnya kan? Nah, tapi itu menjadi daya tarik kemudian orang buka. Nah, kalau di luar bisa dengan judul itu menantang,
Judulnya dibikin menantang, dia penasaran, dia masuk. Setelah masuk sebenarnya tergambar yang pertama adalah di apa yang dia ingin tanyakan. Di bab 1 itu pertanyaannya apa? Karena itu menggambarkan sebenarnya seberapa luas dia memahami masalah. Ya. Kalau di Indonesia judulnya udah panjang, coba cek itu. Tesis-tesis skripsi. Judulnya pengaruh variabel A, B, C, D terhadap ini. Hubungan variabel A, B, C, D terhadap ini. Jarang yang unik-unik. Nah, tadi belum itu melahirkan teori pendek aja judulnya. Gitu. Jadi dia hanya concern terhadap educational objective. Gitu. Classification of educational objective. Udah, ya. Orang penasaran masuk ke dalam kan. Di Indonesia enggak, Anda judulnya panjang-panjang. Dan saya udah bisa tebak dari judul. Bahkan sampelnya kan langsung disebut. Pengaruh variabel A, B, C terhadap D pada sampel anak SMA di Jabodetabek. Kalau perlu tahun ajaran sekian. Saya udah tahu kira-kira, ya sudah nggak ada yang baru. Kalau saya mau lihat pertanyaannya yang disebut kedalamannya. Tapi dari judul aja di sini udah tahu. Mau apa lagi? Tinggal kalau ini dalam enggak. Di bab 2 lihat aja outline, saya nggak perlu baca. Lihat aja outline bab 2, udah selesai dia. Kayaknya enggak, dia cuma permukaan aja. Jadi kedalaman Anda akan dilihat dari mengemas variabel apa yang tertarik untuk Anda teliti. Terus penuangan di bab 2 karena itu seberapa jauh Anda baca literaturnya. Kalau sebenarnya pengalaman saya waktu S1, kalau pembimbing Anda itu sangat bagus, pembimbing Anda, dia akan, ini waktu S1 saya. Waktu saya bikin tesis skripsi S1, pembimbing saya ini relatif ditakuti karena sangat tinggi ekspektasi. Jadi waktu saya bimbingan pertama ke dia, membawa proposal, dia tidak baca apapun terkait judul, dia langsung ke daftar pustaka. Dan dia tanya, barulah apa isi buku nomor 1 ini? Apa yang isinya nomor 2? Nah itu dia ingin tanya seberapa dalam, atau Anda hanya nyantumin aja buku-buku itu. Sebenarnya kalau gampang ya. Jadi, dan itu sampai sekarang masih teringat saya. Dia bagus bertanya begitu. Jadi dia tanya, baru apa isi dari buku yang kamu baca ini? Apa yang kamu baca? Dan itu saya ingat. Jadi kemudian setelah saya jelaskan semua yang dia tanya buku itu, dia bilang, ya udah kamu jalan, nanti udah selesai nulis baru balik. Karena dia pikir ini orang udah bisa dilepas kan. Dia nulis daftar isi. Kalau saya tanya mahasiswa sekarang, ada 30 buku yang dia tulis. Dan kalau saya tanya satu buku pun belum tentu dia jelas apa yang dia dapat dari buku itu. Nah itu Anda harus sangat kuat. Oleh karenanya literature review itu menjadi kuat. Dan karena literature review itu bisa puluhan, ratusan buku dan jurnal, Anda mungkin juga tidak mudah kan ngumpulin. Oleh karenanya saya dulu waktu disertasi selalu kemana-mana bawa kartu untuk menyalin apa yang saya baca. Sekarang Anda mudah karena ada aplikasi, ada Zotero, ada Mendeley. Anda udah lebih mudah. Anda bisa scan materi. Tapi waktu saya nulis disertasi tahun 91 itu tidak ada alat itu. Jadi saya mesti baca dan di toko buku ada kartu-kartu untuk saya melakukan pengutipan segala macam. Jadi ada ratusan kartu yang saya ringkas dari bahan yang saya baca. Ketika saya nulis kan saya harus review lagi. Nah itu kira-kira novelty akan terlihat waktu Anda membuat literature review, atau kalau saya sudah lihat tesisnya, judul itu udah membuka mata kira-kira kemana larinya. Kalau saya ingin lihat tajam, lihat pertanyaan, lihat bacaan dia, nggak perlu masuk, lihat outline-nya aja. So, ini udah tahu kira-kira seberapa luas. Oke, ada lagi?
Saya mau nanya lagi, Pak. Kayaknya Ya. nggak ada yang nanya. Menurut Bapak, selama Bapak menjadi pembimbing tesis misalnya dari alumni yang sudah-sudah gitu, ada nggak yang menurut Bapak itu memenuhi kriteria lah yang Bapak inginkan gitu, sesuai dengan scientific writing yang bagus, memenuhi standar? Ya, ya. Jadi saya memegang di fakultas ini khusus yang mereka peminatan psikometri ya di saya. Jadi biasanya pembimbing psikometri sekarang mungkin hampir semua diarahkan ke saya. Dan beberapa dari bimbingan yang S2 psikometri itu banyak yang sangat bagus ya. Bahkan beberapa dari alumni psikometri yang di sini, yang di UIN. Saya membimbing psikometri sebelum di UIN ini saya buka di UI, di psikologi UI. Itu beberapa sangat bagus ya. Dan partner nulis saya sekarang, publikasi internasional saya adalah partnernya dengan alumni S2 psikometri UIN ini. Dia sudah sangat mahir, nanti akan menjadi partner saya untuk di mata kuliah ini untuk menjelaskan pengalaman bagaimana penulisan karya ilmiah, melakukan riset, dan sekarang dia masih mengambil program S3 psikologi di Gajah Mada yang saya bimbing. Jadi ini terbaik dari kemampuan psikometri, dan saya bangga karena beberapa alumni ini di atas rata-rata kalau Anda kompetisi dengan lulusan psikometri dari luar negeri juga. Kemudian dia sudah sangat banyak publikasi ilmiahnya, sehingga dia sekarang sebelum selesai doktor hari ini sedang tes untuk diminta untuk jadi dosen di psikologi Gajah Mada. Dan udah lama dia diminta, tapi saya ingin sebenarnya dia agar kembali ke UIN, psikologi UIN, tapi Gajah Mada lebih gesit meminta dia. Nah, itu contoh yang sangat bagus standarnya. Riset dia waktu S2-nya juga kita publikasi hasilnya ya. Jadi dari substansi maupun dari standar substansi ilmiah maupun prosedur penulisan ilmiahnya dia sangat sudah tinggi. Saya kira mungkin terbanyak publikasi untuk seorang mahasiswa ya. Dia sekarang beberapa publikasi saya yang menangani dia, dan sudah sangat skillful itu mahir dalam melakukan penelitian, menuangkan hasilnya dalam analisis, dan nanti akan dengan saya memandu beberapa contoh karena itu sangat hafal, sangat ingat ya kalau FES style penulisannya seperti apa untuk ini, dia udah otomatis dia. Dan bagaimana cara men-search materi untuk literature review, misalnya Anda bisa tanya nanti mahasiswa saya ini, dan dia cepat, setahun rata-rata 2-3 publikasi saya dengan dia di jurnal-jurnal internasional. Jadi saya bangga karena mungkin sekarang Fakultas Psikologi UIN untuk bidang psikometri menjadi satu-satunya yang terkuat di Indonesia ya, mungkin juga di ASEAN ya. Jadi hampir semua yang mendalami psikometri di Gajah Mada, di UNJ, khususnya yang S3 di UI itu 1-2 yang menggunakan, tapi sudah saya tarik ke UIN bidang ini, itu biasanya masih saya atau Pak Yahya Umar namanya akan diminta menguji. Jadi sekarang memang untuk bidang psikometri ke UI Jakarta ya. Jadi banyak yang sangat bagus ya. Beberapa alumni yang waktu saya di UI juga, beberapa alumni yang saya bimbing di S2 misalnya, itu juga sangat bagus. Beberapa jadi dosen ya di perguruan tinggi di Jakarta. Ini ada di luar Jakarta. Beberapa sangat bagus ya. Iya Pak, sebenarnya kan kita bisa belajar aja dari hasil karya-karya para kakak kita alumni supaya jadi contoh gitu, maksudnya gambaran. Seenggaknya walaupun kita tidak bisa membuat yang baru, kita bisa meniru lah orang-orang yang hebat gitu, orang-orang yang sukses. Ya, mungkin karena beberapa yang saya bimbing psikometri kan kontennya memang tidak mudah selain orang psikometri ya. Jadi kita bisa ukur kebaruan risetnya. Jadi riset-riset yang barunya ini apa, dan
Nanti Rifki ini dia bisa search dengan cepat. Pak, ini belum ada nih topik ini orang riset gitu. Jadi dia kadang-kadang udah ngabari saya, Pak saya udah baca gini-gini, tapi belum ada yang orang riset kayaknya Pak ini. Gitu. Jadi dia udah tahu novelty itu. Jadi itu kenapa beberapa artikel jurnal yang saya publikasi di jurnal internasional itu diterima karena memang dia mengisi kekosongan tadi novelty-nya. Ya. Jadi saya kira tidak susah ya karena sekarang sudah ada internet yang memudahkan Anda berselancar dengan cepat dia. Mungkin Anda nanti bisa di pertemuan 2 atau 1 pertemuan berikutnya dia akan mendampingi saya untuk menyampaikan topik-topik yang teknis. Karena dia lebih tahu tuh cara men-search data. Dia dengan cepat dan pakai apa kalau mencari artikel yang mudah kan. Saya lihat dia cepat. Kalau saya minta tolong Anda cari artikel atau topik atau apa terkait dengan ini, dia akan cepat. Dan itu bagi peneliti untuk menulis tesis itu diperlukan. Anda men-search literatur yang orang udah tulis ya. Kemudian kita kritisi dan berarti yang kosongnya apa. Jadi kosong itu bisa kosong benar-benar teori atau kosong mempertanyakan teori itu yang jadi hipotesis baru kita. Ya. Jadi hipotesis baru kita. Misalnya sebenarnya misalnya ya contoh tes inteligensi yang orang pakai salah satunya adalah namanya CFIT, Cultural Fair Intelligence Test. Ini pengembang tesnya mengatakan ini bias budaya. Anda mau pakai tes ini di Afrika, di Asia, di Amerika, nggak ada pengaruh. Gitu. Jadi ini udah bebas dari budaya. Nah, itu kan orang Amerika yang bikin kan. Saya boleh mempertanyakan apakah benar itu tidak ada bias kultural di Indonesia misalnya. Kan dia belum meneliti, tahu gapnya di situ kan. Nah, itu juga boleh disebut novelty. Dia dalam rangka mau melihat apakah benar klaim orang ini. Dia dianggap baru karena saya ingin menguji benar nggak klaim dia. Karena di judulnya disebut fair intelligence test. Benar enggak? Jadi boleh pertanyaan-pertanyaan ini dari literatur Anda baca dan nanti akan ketahuan di mana kekosongannya. Anda nanti boleh bertanya, nanti Rifki, alumni ini dan masih dengan saya bimbingan akan men-share dan Anda boleh nanya bagaimana cara ya. Anda mencari topik, bagaimana men-search bahan, dan macam-macam. Dan sampai ke publikasi. Belakangan hampir semua publikasi saya dominan dengan dia karena dia cepat dan biasanya saya akan arahkan apa topiknya, arahan umum dia yang melakukan risetnya. Baik Pak, terima kasih. Yuk, ada lagi? Udah punya bayangan judul-judulnya. Jadi huntingnya lewat baca dulu ya. Tapi mungkin ada peminatan dari awal. Kalau ada peminatan juga itu membantu mulai diarahkan. Tapi bisa jadi lurus, bisa jadi belok nanti setelah baca. Oh ternyata kalau ini orang udah semua neliti ini, gitu. Nah apa pertanyaan yang lain kalau gitu? Jadi misalnya ya orang sekarang pasti pasca COVID kalau ngambil psikologi pendidikan akan banyak dibicara. Bicara dari COVID terhadap proses learning itu banyak. Proses learning itu apakah online, apakah offline, efektivitasnya, kemudian mungkin lebih dalam lagi, adakah aspek-aspek yang hilang dari pendidikan kalau online, itu sekarang lagi banyak diteliti ya. Bahkan dampak dari pembelajaran online terhadap tadi
psychological well-being, terhadap motivasi belajar, dan gitu-gitu. Pandemik ini menambah motivasi belajar atau tidak, menambah kekuatan self learning nggak? Jadi dia bisa belajar mandiri. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang kamu banyaknya kan psikologi pendidikan ya. Kayaknya ke arah situ tuh dominan tuh sekarang. Tapi kamu boleh yang lain ya, silakan dikaji. Tapi jadi bayangkan kalau Anda tertarik ke kondisi sekarang COVID, dampak dari COVID itu mode of learning, modus pembelajaran terubah dari offline ke online, dulu tidak terbayangkan. Kemudian dampak dari online ini sekian lama, apakah dia benar nggak meningkatkan motivasi atau sebaliknya? Apakah dia menguatkan self learning, justru dia harus guided learning misalnya. Ada banyak ya. Bagaimana dengan mata pelajaran yang membutuhkan experience gitu. Nah, yang gitu-gitu tuh padahal ada teori di psikologi pendidikan namanya experiential learning. Gimana itu ngajarin IPA kalau dengan ya. Nah, itu hal yang banyak yang bisa diteliti ya, fenomena dari COVID aja. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Satu lagi, Prof. Ya. Apa namanya? Kalau misalkan kita mau membuat tesis itu ya berangkat dari penelitian orang yang kualitatif gitu. Sementara kan kita kuantitatif nih, mau kita modifikasi gitu dengan IP-IP yang sebetulnya berangkat dari sana, tapi dimodifikasi dengan IP-IP yang lebih baik gitu. Kita kemudian kuantifikasikan, apakah itu juga sebagian dari novelty? Iya bisa aja, karena dulu berarti kita masih tanda petik meragukan apakah generalisasi hasil yang dari kualitatif ini benar atau tidak. Tapi itu kayak mau revalidasi dari hasil orang. Jadi harus sangat dikuatkan mengapa Anda tidak terlalu atau mengapa Anda memerlukan semacam revalidasi dari konsep. Nah, itunya harus kuat di situnya. Misalnya Anda harus kemukakan kelemahan dari yang lama kan. Jadi harus sangat kuat. Jadi Anda itu memberi reasoning tuh ya. Tadi saya sebutkan alasan kenapa memilih. Itu harus kuat. Jadi kalau Anda tidak dilarang ya memilih judul yang sama, tapi ada alasan saya pilih yang sama karena saya justru meragukan. Karena saya tidak yakin ini benar kalau di sampel di Indonesia. Itu orang penelitiannya di Afrika. Nah, itu berarti Anda meragukannya adalah kesimpulan di Afrika nggak bisa digeneralisasi untuk Indonesia. Dan Anda men-challenge, menantang, saya akan peneliti, kayaknya tidak di Indonesia. Berarti hipotesis Anda berlawanan dengan peneliti sebelumnya. Nah, jadi argumen itu. Jadi tidak dilarang mereplikasi ya. Dan ciri dari sains itu replikasi. Banyak yang memang di dalam dunia sains itu replikasi, tapi dia mempertanyakan hal baru. Obat itu replikasi. Kalau Anda pakai obat apa namanya sekarang, yang Anda hafal aja, obat apa? Vaksin COVID gitu. Memang yang bikin siapa? Misalnya Sinovac, oke, yang bikin mana? Misalnya Cina. Makanya Indonesia replikasi penelitiannya. Apa ini benar enggak? Hasil yang disampaikan oleh peneliti di Cina juga persis sama hasilnya di Indonesia. Itu untuk obat sangat penting replikasi. Tapi novelty-nya adalah nanti perluasan generalisasi. Jadi tadinya mungkin masih dipertanyakan. Misalnya di usia. Tadinya Sinovac hanya dibawa di atas usia sekian. Anda coba sekarang Sinovac dengan modifikasi, tapi turun ke anaknya ke 0 tahun sampai 8 tahun. Nah, itu adalah perluasan generalisasi ya. Jadi tadinya Sinovac hanya untuk di atas 8 tahun atau 6 tahun. Sekarang Anda men-challenge. Anda kayaknya bisa di bawah 8 tahun. Dan Anda teliti. Itu juga novelty. Ada lagi?
Ya, pertanyaan itu bisa pertanyaannya mirip, pertanyaannya sama, tapi tunjukkan barunya apa. Men-challenge yang sama itu karena sampel beda, itu tantangannya tadi, barunya. Karena saya mempertanyakan, kayaknya ini tidak sama. Tapi kalau Anda dari jawabannya dari awal, kayaknya ini sama di Indonesia, ngapain diteliti? Peneliti itu kan karena kita ingin tahu jawabannya. Makanya saya ulang lagi, pertanyaan penelitian, itu, jawaban itu yang mau diteliti itu benar enggak? Dan jawaban sebelum meneliti itu namanya hipotesis. Jadi sebelum Anda turun ke lapangan itu udah punya jawaban. Dari mana? Dari bacaan, dari macam-macam. Yang di kepala Anda udah punya jawaban. Jawaban sementara itu hipotesis. Nah, itu yang Anda pertanyaan barunya di situ. Oke, ada lagi. Nggak dilarang nanya lagi juga, Sustia kok. Yang lain ada yang ingin ditanyakan, daripada nanti udah mau nulis tesis nggak ketemu saya, jadi mending nanyanya sekarang. Ya udah deh Pak, kalau nanya lagi. Pak, paling saya Pak, coba sekali. Ya udah Ya. yang Mbak Ernest dulu aja. Pengen mau dijelasin sekali lagi maksud dari 8 variabel dalam tesis itu gimana Pak? Intinya. Iya, karena kan variabel itu tanda petik konsep yang diuji ya. Kalau disebut variabel itu konsep, kalau udah konsep ini menjadi hal yang diteliti disebutnya variabel. Orang psikologi nyebut konsep itu konstruk. Jadi bahasa umum konsep. Kalau saya sebut konsep itu bisa konsep yang disebut dengan fisik, bisa konsep non-fisik. Nah, yang non-fisik inilah yang psikologi. Kalau saya sebut kursi itu konsepnya. Kalau coba bayangkan kursi, apa yang ada di kepala Anda? Tempat duduk. Dari siapa? Tempat duduk. Dari siapa tuh? Kalau saya sebut kursi. Benda. Di kepala nih. Ya, benda apa? Benda panjang. Apa yang kalau saya sebut definisi kursi apa? Apa yang ada di kepala kalau saya sebut kursi? Tempat untuk duduk. Ya, tempat untuk duduk. Oke, perhatikan ya konsep itu. Jadi tanpa ada saya tunjukkan kursi pun kalau saya sebut kursi, Anda di benak Anda kan udah tahu tempat duduk kan. Oke, sekarang kalau saya sebut kursi adalah tempat duduk, benar nggak? Benar. Benar. Ya, benar Pak. Oke. Kalau saya duduk di atas koran itu tidak disebut kursi ya. Iya. Oke. Beda. Kalau saya duduk di atas bantal, bantal itu kursi? Iya bisa jadi, karena kan Oke, tadi cuma jadi- tempat duduk aja ya. Oke, ya. Jadi itulah definisi operasional dari sebuah variabel ya. Perhatikan kalau saya perluas, kursi adalah tempat duduk. Terus saya tambahkan hampir semua kaki, lebih kursi saya definisikan jika dia punya kaki atau tanpa kaki, ya. Yang secara khusus tadi kan didesain untuk duduk. Jadi ada kata yang didesain secara khusus. Karena bantal tidak didesain harus untuk duduk kan? Iya. Oke, jadi ada kaki atau tidak ada kaki, didesain untuk tempat duduk. Sekarang, ada tangan atau tidak ada tangan, pegangan tangan? Ada sandaran atau tidak ada sandaran? Oh, ada yang tidak ada sandaran juga disebut kursi atau tidak? Nah, perhatikan saya sedang membuat definisi operasional. Kalau Anda nanti peneliti nyebut variabel A, maka diminta definisi Anda apa operasionalnya. Apakah yang disebut kursi untuk Anda itu adalah benda yang didesain untuk duduk, yang memiliki kaki dan memiliki sandaran, serta pegangan dua tangan. Kalau definisi Anda kursi itu, konsepnya Anda sedang berbicara dalam konteks itu. Itu kenapa
tesis itu minta definisi operasional, karena nanti sekali ngomong kursi, saya maksudkan kursi itu. Tapi itu perhatikan konkret ya, Ernest ya. Sekarang saya mau bawa ke dunia psikologi. Anda membayangkan yang tidak konkret, yang bukan yang fisik. Saya sebut integritas. Terbayang kata integritas semua? Saya tanya, Iya. terus dia apa integritas? Sebut satu ciri aja. Integritas, kesesuaian Kesesuaian apa tuh? Baju antara warnanya perkataan dan perbuatan. berarti konsisten. Iya. Oke. Darsi apa? Tanggung jawab profesional. Tanggung jawab. Oke, Dan juga Ernest apa? Ya, ada yang kualitas lain diri. menambahkan. Oke. Perhatikan banyak ya. Kalau saya sebut sekarang, integritas itu adalah orang yang memiliki atau tanpa orang saya bisa sebut adalah karakteristik individu yang tadi apa Sustia bilang? Cirinya Konsisten. konsisten, koma, dalam bersikap dan bertindak, koma, dari apa? Tanggung jawab profesional. Tanggung jawab, bertanggung jawab, koma, apalagi tambah? Jujur, Kejujuran. Jujur, oke, 3, apalagi? berwibawa, Apakah semua orang yang integritas itu punya wibawa? Enggak, Pak. Nggak, Ya, oke. komitmen, Pak. Oke, komitmen. Kalau saya tanya 9 orang, nanti tadi nyebut mungkin saya ketemu 7. Terus saya perdebatkan di sini 7. Mana yang paling disetujui oleh 7 orang? Jadi ini 7 orang saya berikan, tuliskan 1-2 kata. Tadi muncul. Ternyata ada 10 kata. Oke. Kalau Anda tadi ada 10 kata, oke. Kemudian 10 kata ini saya tanya, yang semua sepakat. Ternyata keluar 4. 4 itu adalah 1, kayaknya semua sepakat jujur. Sepakat, ada nggak nolak orang integritas nggak jujur? Nggak ada ya. Saya sebut 2, konsisten dalam bersikap bertindak. Ada yang nolak, nggak ada kan? Apalagi dia? Jujur, konsisten, bertanggung jawab. Nggak ada yang nolak. Oke? Nggak ada. Apalagi yang mau ini tambahkan? Amanah, saya bisa tambahkan, ada yang nolak? Sebut aja ada 4 ini, nggak ada yang nolak kan 4 ini. Perhatikan saya sekarang, di benak saya sedang membayangkan integritas, dan integritas itu saya beri 4 ciri. Di psikologi, saya sebut integritas adalah konstruk bayangan, konstruksi pikiran, dibangun atas 4 dimensi, dimensinya tanggung jawab, komitmen, tadi konsisten, tadi apalagi terpercaya. Perhatikan saya sedang membangun konsep yang abstrak. Integritas, 4 yang membuat integritas itu tak pilarnya, tiangnya, di psikologi disebut dimensi. Perhatikan sekarang saya, jadi saya sudah bisa membuat variabel namanya integritas, satu variabel besar. Oke. Anak variabelnya sebut dimensi. Orang psikologi sebutnya kalau tidak dimensi, dia nanti subfaktornya. Itu ada 4. Oke. Hubungan integritas dengan, saya sebutkan. Mau dengan apa? Hubungan integritas dengan variabel apa? Ada yang mau? Integritas dengan apa? Atau saya balik. Menurut Anda semua, apa yang mempengaruhi seseorang ini integritas atau tidak? Apa? Apa yang orang ini integritasnya tinggi atau rendah? Apa coba? Oh, Pak, itu karena dia taat agama.
Oke aja, silakan Anda baca. Benar nggak orang yang taat agama itu jarang hianat? Kalau Anda yakin dari bacaan Anda, dan itu menjadi hipotesis Anda, berarti Anda akan mengatakan pengaruh atau hubungan dari ketaatan beragama, apalagi yang mempengaruhi integritas. Pendidikan, Maksudnya Misalnya semakin tinggi pendidikannya, semakin integritas. Jadi yang Mungkin. koruptor ini banyaknya anak SD gitu. apa ya? Pola asuh ya? Kan? Pola asuh misalnya, apakah Anda yakin dari teori bahwa ada hubungan pola asuh, ya, orang yang diasuh dengan pola tertentu? Konsep diri, Pak. Oke, pola asuh misalnya tadi. Oke, konsep diri. Apa yang dimaksud konsep diri? Maksudnya dia sudah mengetahui identitasnya gitu. Sifat Apakah karakter. orang yang paham identitas dirinya terus dia pasti jujur? Oke. Perhatikan, saya sedang menguji secara konsep, saya bilang tadi pertanyaan saya kan. Jadi pertanyaan Anda itu diuji sendiri tuh. Kalau saya bikin ini hubungan ke sini, menurut logika kita nerima enggak? Menurut bacaan orang neliti ada enggak? Bisa dipahami ya. Tapi saya barusan ingin mencontohkan pengaruh dari ketaatan beragama, misalnya. Tadi Anda apa? Dan pola asuh misalnya. Atau pengaruh lingkungan misalnya, kalau nggak pola asuh ya, lebih luas. Terhadap misalnya integritas. Dan Anda meyakini dari konsep, otak Anda nih, konsep itu maksudnya. Secara logis Anda menerima hubungan itu. Jadi jangan asal dihubung-hubungkan ya. Logik nggak di kepala Anda. Jangan menghubungkan yang menurut kepala Anda sendiri menolaknya. Jadi hubungan dari tadi atau pengaruh dari ketaatan beragama, atau dan pola atau pengaruh lingkungan terhadap integritas. Itu berarti Anda sudah punya berapa variabel Anda? Pengaruh dari ketaatan beragama dan lingkungan sosial maksudnya, terhadap integritas. 3 ya, Pak? 3 variabel. Oke, berarti 3. Nah, Win selama ini menganggap 8 ini bukan 8 yang besar ini. Dia minta boleh turun ke anak. Tadi integritas saya turunin kan? Kejujuran, komitmen. Kalau itu 4, dia udah 4. Induknya udah 3, kan udah 7 tuh. Itu yang dimaksud. Walaupun dalam penelitian ilmiah besaran, selalu yang disebut variabel itu yang besarnya, bukan anaknya. Tapi Win mengizinkan memasukkan anak. Gitu. Udah bisa terbayang, ada ya? Ya, apa ketujuh-tujuhnya harus ada teori apa enggak, Pak? Apa cuman induknya aja? Enggak, semua bangunan teori. Perhatikan tadi saya membangun integritas. Oke. Kan ada yang saya eliminasi tadi kan, wibawa. Kamu semua nolak kan? Logika kamu aja nolak. Pasti orang nggak ada yang neliti tuh. Jadi yang harus diyakinkan, kalau kamu bikin variabel baru, benar-benar orang belum ada neliti, semuanya pasti baru kan, tapi logik Anda kuat. Ya. Jadi Anda bisa bikin variabel baru, namanya variabel besarnya baru, anaknya juga baru, dan itu silahkan. Tapi logik Anda yang harus kuat. Sekarang karena udah ratusan tahun ilmu ini berkembang, tiap hari ada yang neliti, hampir sebagian, tidak seluruhnya, hal yang Anda pikirkan jangan-jangan udah orang teliti. Ya. Jadi semua harus logik, harus ada konsep. Jadi tidak saya sebut teori, karena Anda boleh menciptakan teori. Ya. Jadi saya tadi kan tidak baca teori integritas itu. Saya hanya nanya aja, sepakat nggak kalau saya sebut integritas itu jujur.
Integritas itu komitmen. Ya. Nah, tinggal nanti cari ada nggak pendapat kita ini kuat. Jangan-jangan orang udah ada yang meneliti. Ketik aja integrity itu berapa jenis. Oh, ternyata ada yang meneliti yang disebut dengan personal integrity. Ada yang disebut organizational integrity gitu. Kamu mulai tuh mereview. Yang saya maksud adalah personal integrity. Kamu buat definisi itu. Cek orang udah ngedefinisikan apa, pas atau enggak. Bisa ditangkap ya? Udah saya. Apa insya Allah. Ya. Kan nggak susah kan? Memang ada yang nggak ada. Jadi biasanya kalau didiemin dia susah. Ya. Kamu tanya ke pembimbing. Kalau masih belum jelas ke pembimbing, minggir ke sebelahnya pembimbing tanya. Bisa ke buku juga. Kayak mungkin tidak semua pembimbing bisa menjawab. Jadi Anda boleh nanya siapa aja, ke pinggir, ke kanan, ke kiri ya, ke buku tanya. Jadi jangan dianggap dosen semua sudah tahu. Saya banyak penelitian yang muncul ke saya baru tahu. Tapi karena topik-topik baru selama pandemik itu banyak yang baru. Jadi saya tidak tahu bahwa itu ada istilah baru, ada variabel baru gitu. Jadi Anda dibuka untuk mengembangkan variabel baru. Kalau saya sebut ya variabel yang baru misalnya pubbing. Anda pernah dengar pubbing? Procrastination. Enggak, Pak. Belum, Pak. Oke, jadi itu variabel-variabel yang muncul dengan sangat cepat dan mahasiswa yang meneliti di sini di UIN S1, S2, teman-teman mencoba hunting, membaca dan ternyata hal-hal baru muncul. Ada pakar tiba-tiba memunculkan baru 6 bulan istilah baru. Ya. Jadi banyak sekali dan ini hal yang tidak semua sekali lagi pembimbing otomatis membaca itu semua. Saya tidak mungkin semua saya baca dan itu Anda boleh nanya siapa saja. Jadi pembimbing juga ada keterbatasan. Cuma dia bisa membantu mengarahkan. Oke, sudah lagi. Jadi kalau tidak ada, itu untuk sesi ini. Dan saya akan lanjutkan beberapa. Ini kan berakhirnya kan di 9 Desember ya? Ya, Pak. Ya. Itu maksudnya harusnya seminggu 2 kali atau seminggu sekali atau terserah kita? Sekali tiap Jumat kayak Pak. Kalau yang Seninnya kita di mata kuliah matrikulasi PIO. Oh, yang PIO 1 minggu 1 sesi atau 2 sesi atau? 1 sesi, Pak. Oke, jadi nanti saya akan lihat berapa sesi. Dan ada sesi-sesi yang mungkin lebih praktis ya karena untuk pemandu. Dan nanti Rifki, alumni dari psikologi UIN yang sekarang saya bilang sedang di Gajah Mada di bimbingan saya untuk doktornya, itu akan membantu saya untuk hal-hal teknis supaya kamu punya pengalaman bagaimana menuliskan karya ilmiah. Amin. Oke, kalau tidak ada sampai ketemu minggu depan ya. Oke, bisa saya akhiri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Pak. Yuk. Sehat-sehat, Bapak. Yuk.